Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang 4 keterampilan berbicara. Empat keterampilan berbicara. Yang pertama, menyimak. Kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang terakhir adalah menulis. 1. Menyimak. Menyimak atau mendengarkan. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Seseorang kerap kesulitan untuk mengasah keterampilan berbahasa ini karena seseorang dituntut untuk memahami inti pembicaraan, bukan hanya mengetahui setiap kata. Penyimak atau pendengar harus memusatkan perhatian pada suatu pembicaraan. Keterampilan berbahasa menyimak atau mendengar dapat dilatih setiap waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, topik pembicara dan kode-kode visual dapat membantu kita mencerna pesan-pesan. Untuk melatih keterampilan berbahasa ini, kita dapat sering-sering menyimak atau mendengar diskusi dan pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan berbahasa kita dalam menyimak atau mendengar dapat semakin terasah. 2. Berbicara. Berbicara dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain. Maka dari itu, alat komunikasi akan berfungsi maksimal ketika faktor-faktor yang menunjang keterampilan produktifnya dikuasai. Yang kedua, keterampilan berbicara diperlukan untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi dapat dicerna dengan jelas oleh si penerima informasi. Bagaimana caranya menyampaikan ide atau gagasan dengan baik? Kita dapat menggunakan struktur kalimat yang sederhana, serta bersifat efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa ini dapat digunakan dalam bentuk lisan maupun tulisan. 3. Membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan. Membaca mampu meningkatkan intuisi berbahasa dengan cara yang sesuai. Saat kita membaca, otak berusaha mencerna informasi-informasi dan mengimitasinya. Lalu, informasi itu akan disimpan dan pada lain kesempatan, informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. 4. Menulis. Salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang terakhir adalah menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tak salah lagi, keterampilan menulis kini tampak dianggap sebagai keterampilan berbahasa yang paling perlu dikuasai. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Ketika seseorang dapat dengan mudah memahami pokok bahasan suatu tulisan, maka tulisan itu dapat dianggap bagus karena ditulis dengan terampil. Keterampilan menulis pun tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa yang lain. 1. Menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Kedua, hubungan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca memiliki persamaan. Kedua-duanya sama-sama bersifat reseptif dan bersifat menerima. Perbedaannya, menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari sumber tertulis. Dengan perkataan lain, menyimak menerima informasi dari kegiatan berbicara,
Sedangkan membaca, menerima informasi dari kegiatan menulis. Yang ketiga yaitu berbicara dan membaca. Beberapa proyek penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Telaah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta keterampilan bagi pengajaran membaca. 4. Ekspresi lisan dan ekspresi tulis. Wajar bila komunikasi lisan dan komunikasi tulis erat sekali hubungannya, karena keduanya mempunyai banyak kesejajaran bahkan kesamaan. Antara lain, sang anak belajar berbicara jauh sebelum dia dapat menulis, sedangkan kosakata, pola-pola kalimat, serta organisasi ide-ide yang memberi ciri kepada ujarannya merupakan dasar bagi ekspresi tulis berikutnya. 3 manfaat keterampilan berbahasa. Yang pertama, mempermudah menyampaikan informasi. Ketepatan dan kecepatan informasi yang diberikan melalui lisan dari seseorang kepada yang lain amat bergantung pada mutu dan kejelasan pembicaraan pemberi informasi. Karena itu, orang yang mampu berbicara dengan baik kemungkinan besar dapat menyampaikan informasi secara tepat dan cepat kepada lawan bicaranya. Yang kedua, memperlancar proses komunikasi. Komunikasi antar manusia terbanyak dilakukan dengan jalan atau melalui berbicara. Oleh karena itu, secara mendasar bahwa kemampuan berbicara menduduki peranan penting dalam komunikasi sosial antar sesama. Yang ketiga, menambah tingkat kepercayaan diri. Biasanya, pembicara yang baik memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mudah dengan mantap mengungkapkan gagasan atau ide yang ada di pikirannya kepada orang lain tanpa disertai keraguan. Pembicara yang baik lebih percaya diri dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Pembicara yang baik bukan berarti orang yang dianggap pandai bersilat lidah atau dalam pengertian negatif bukan asbun atau asal bunyi. Pembicara yang dimaksudkan bukan pula digambarkan seperti pembicara yang berapi-api atau tampil secara berlebih-lebihan. Pembicara yang baik adalah seseorang yang mampu mengungkapkan sesuatu kepada orang lain dengan jelas dan bisa memahami keadaan lawan bicara atau mitra tuturnya. Dengan kata lain, pembicara yang baik berarti juga dapat menguasai audiensnya. Aspek-aspek 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak atau listening skills adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat reseptif. Yang kedua, keterampilan berbicara atau speaking skills adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Yang ketiga, keterampilan membaca atau reading skills adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat reseptif. Yang keempat, keterampilan menulis atau writing skills adalah salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam tulis yang bersifat produktif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.